Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Tontoku. Kali ini kita mau ngelanjutin buat ngebahas Bakugan Sentai Boom Boom Jar. Jadi tanpa babi bu, langsung aja kita bahas Bakugan Sentai Boom Boom Jar episode 15. Yuk kita mulai. Di awal, trio Hashirian lagi ngeliatin LED billboard yang menunjukkan atau mengiklankan pameran dinosaurus yang akan diadakan. Dan ini juga menginspirasi mereka nih buat bikin kuru maju dari dinosaurus. Mereka pun menyamar menjadi staf panitia pameran tersebut ya. Dan dibuatlah kuru maju dari fosil dinosaurus itu. Ini membuat semuanya panik dan melarikan diri. Yang kebetulan banget juga, Joe Akusel lagi jalan di sekitar situ ya. Dia pun langsung nyamperin ke lokasi. Gak lama anggota Boom Boom Jar yang lain juga datang nih ke lokasi, tapi tanpa Genba. Mereka pun langsung berubah. Pas mau roll call, si kuru maju ini udah maju duluan. Kirain mau nyerang ya, tapi ternyata dia malahan kabur. Entah nih, sepertinya dia kayaknya ketakutan gitu ya. Akhirnya ya, para Boom Boom Jar nyamperin mbak-mbak panitia pameran tadi ya, buat nanyain kabarnya. Jadi dia baik-baik aja apa enggak gitu. Jadi si Mbak Kurada ya namanya. Si Mbak Kurada ini bilang kalau monster tadi terbuat dari fosil Simiasaurus. Jadi Simiasaurus ini dinosaurus dengan tubuh seperti raptor ya, namun kepalanya seperti Triceratops. Jadi ya gue iseng aja sih nyari di Google ya info-info terkait Simiasaurus ini, dan ternyata emang nggak ada. Jadi ya Simiasaurus ini fiksi dan hanya ada di universe-nya Boom Boom Jar aja. Ya karena penasaran aja sih, karena gue juga baru pertama kali nih denger nama Simiasaurus ini ya. Dan Mbak Kurada juga ngejelasin kalau monster itu punya kemiripan sama Simiasaurus yang hidup 100 juta tahun yang lalu. Jadi si kuru maju ini ternyata mewarisi sifat dari fosil itu ketika masih hidup. Dan karena Boom Boom Jar itu adalah kurir ya, pengantar barang, akhirnya ya mereka menjadikan ini sebagai sebuah misi untuk mengembalikan fosil tersebut. Karena ya fosil ini juga yang akan jadi barang pameran utama nih di pameran dinosaurus. Boom Boom Jar pun berpencar dan memulai pencarian. Di tengah pencarian, Joe akhirnya nemuin kuru maju ini yang lagi sembunyi di balik semak-semak. Dia pun menghampirinya secara perlahan ya. Karena sepertinya kuru maju ini takut nih sama manusia. Pas momen ini, Bun Bun malah nelpon ya, dan kuru maju ini kabur lagi. Tapi langkahnya terhenti karena ternyata dia kelaparan kayaknya ya. Kemudian gak sengaja juga kelihatan sama warga, sehingga ya mereka, Joe sama kuru maju ini pergi buat sembunyi. Pas lagi sembunyi, Joe juga bingung nih, karena ya sebetulnya mudah aja gitu kan buat Joe ngabisin si kuru maju ini, dan dia juga bakalan jadi fosil lagi gitu kan. Tapi ya kalau kuru maju ini gak nyerang ya gak tega juga mungkin. Kemudian tiba-tiba Genba datang. Dikira mau nonjok ya, karena Joe yang udah ngelindungin si kuru maju ini. Ternyata Genba malah ngasih kunci. Jadi di sekitar situ ada gudang yang bisa dipakai mereka buat sembunyi. Ketika udah di gudang, Joe pun memborong makanan buat si kuru maju ini, yang tadi kelaparan ya. Dan relasi keduanya pun mulai terjalin di sini. Kemudian Taya nelpon Joe. Katanya ya dia udah tahu semuanya dari Genba. Dan nanyain, ya si kuru maju ini mau digimanain nih sama Joe gitu kan. Ya Joe di sini minta maaf karena sikapnya itu ya. Dan dia masih dalam pemikirannya nih. Jadi ya haruskah mereka melawan kuru maju ini? Kalau si kuru maju ini aja gak nyerang siapapun gitu kan. Bisakah Joe membuktikannya? Kata Taya. Joe pun meminta agar dia menghabiskan malam bersama si kuru maju itu sebagai pembuktian. Singkatnya, ya malam pun berlalu dan pagi pun datang. Dan relasi Joe dan kuru maju ini juga jadi semakin kuat ya. Sampai si kuru maju ini dikasih nama sama Joe, yakni Kitaro. Kemudian ketika Joe mau nyari sarapan dan ngebuka pintu gudang, ternyata Hashirian udah nungguin mereka. Baku hantam pun tak terelakkan. Dan di sini Joe yang bertarung sambil melindungi Kitaro pun juga kesulitan ya. Karena ya kalah jumlah, kemudian juga bertarung sambil melindungi Kitaro. Sampai akhirnya ya mereka pun tertangkap. Beruntungnya
Bum Bum Jer datang tepat waktu buat ngebantu mereka. Taya juga udah menerima pembuktian dari Joe. Hingga ya mereka akhirnya melindungi si Kitaro ini. Kemudian terjadilah pertarungan antara Bum Bum Jer versus Nejireta. Kecuali Bun Black yang melindungi Kitaro ya. Pas begini si kampret Cannonbird muncul ya. Dan melakukan tune-up atau modifikasi pada Kitaro. Sehingga membuat Kitaro jadi lepas kendali dan menyerang Joe. Kemudian mengamuk melawan Bum Bum Jer juga. Mereka pun kewalahan nih karena kekuatan Kitaro yang luar biasa. Kemudian di sini Joe berusaha untuk menahan Kitaro. Tapi ya nihil hasil, malahan Joe yang diserang balik secara brutal sama Kitaro. Setelahnya Kitaro berubah menjadi raksasa tanpa harus melalui dimensi jalan raya seperti biasanya ya. Dan mengenai hal ini, gue pribadi inginnya sih ini jadi penerapan baru ya di episode-episode mendatang. Tetapi ya ini langsung terbantahkan lewat kata-kata Komandan Cannonbird yang bilang kalau Kitaro ini bakalan buang-buang gasolin aja. Dan ini juga efek samping dari setelan tune-up yang salah sepertinya ya yang dilakukan sama Komandan Cannonbird. Jadi ya kecil kemungkinan nih penerapan ini akan terulang lagi. Setelah itu Kitaro pun mengamuk dan merusak gedung-gedung yang ada di kota. Ya melihat orang-orang yang berhamburan panik dan ada yang terluka juga membuat Joe semakin bimbang. Dilema dari menyelamatkan temannya gitu kan, Kitaro, dan juga tugas dia sebagai polisi yang harus melindungi orang-orang tentunya bukan perasaan yang mudah ya. Sampai Joe memutuskan dengan berat hati ya untuk menghentikan Kitaro dan digunakan kembali Bum Bum Jer Robo Monster karena keliaran Kitaro ya harus dilawan dengan keliaran juga. Pertarungan pun terjadi dan cukup berimbang ya, dan cukup lama juga sampai matahari mau terbenam. Sampai di sini batin Joe semakin bergejolak ya karena harus menghabisi temannya sendiri gitu kan. Dan dengan berat hati ya Bum Bum Jer Robo pun melakukan serangan pamungkas hingga Kitaro pun berhasil dikalahkan. Namun ya kemenangan itu tentunya bukanlah kemenangan yang diharapkan. Dan bukan juga kemenangan yang mengembirakan. Di akhir, Joe mengembalikan fosil itu ke Mbak Kurada sehingga pameran pun bisa dilaksanakan. Episode 15 pun berakhir. Episode yang cukup padat namun sangat rapi ya dan juga emosional tentunya ya. Jadi pergolakan batin Joe Akuse untuk menyelamatkan temannya sendiri serta keberatan hati Joe Akuse, emosi ini bisa sampai ke kita nih sebagai penonton. Penokohan Joe Akuse yang lugu tapi nggak cringe dan juga sebagai polisi yang sangat bertanggung jawab serta menjunjung tinggi keadilan menjadikan karakter ini memiliki penokohan yang kuat dan menarik ya. Kemudian juga set pertarungan raksasa di sore hari menjelang matahari terbenam dengan background musik yang memilukan serta penempatan hening di beberapa bagian, apalagi sebelum serangan penutup kan. Itu sangat tepat, sangat epic dan sesuai menggambarkan suasana yang terjadi ya. Jadi secara keseluruhan episode ini luar biasa. Jadi walaupun sampai sejauh ini Bum Bum Jer masih sangat episodik ya, atau konfliknya yang selesai dalam satu episode, namun secara pengemasan sangat baik. Kemudian seperti yang udah gue bilang juga, kalau pembagian porsi peran utama di Bum Bum Jer ini juga sangat baik. Sehingga setiap episode ini masih sangat menarik ya, sampai saat ini. Apalagi di next episode, Bum Bum Jer akan kedatangan anggota baru. Atau bisa dibilang musuh baru nih, yakni Bun Violet. Yang sepertinya karakternya akan berformat anti-hero ya. Sebelum ya akhirnya ujung-ujungnya ya dia bakalan jadi protagonis juga. Tapi ya ini cukup menarik nih. Jadi kita lihatlah akan semenarik apa ya Second Lab dengan kehadiran Bun Violet ini. Gak sabar. Jadi itu aja untuk video kali ini. Kalian jangan lupa follow sosial media gue yang lain juga ya. Dan follow fanpage Tontoku untuk update info terkait Tokusatsu. Jadi thank you buat yang udah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.